Pertanyaan pertama yang harus kita jawab, apakah aku melihat hidupku sebagai anugerah dari Tuhan? Anugerah bukan cuma pemberian, tapi ada kebaikan Tuhan di balik anugerah, di balik pemberian ini. Rencana Tuhan yang sangat baik di balik kehidupan yang sedang kita jalani ini. Disitulah rahasia hidup tersembunyi bagi kita. Tapi apa yang tersembunyi sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Apa sih yang akhir-akhir ini menyibukkan Anda? Bikin Anda kayaknya capek gitu, lelah banget, banyak pikiran, harus kesana kesini, banyak kegiatan. Apa yang membuat fisik Anda lelah? Fisik boleh lelah, tapi rohani kita jangan sampai ikut-ikutan lelah. Luar biasa buat Anda, di tengah kesibukan Anda yang begitu padatnya, Anda masih mau punya kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Jempol buat Anda. Romo Yosef, tunggu sebentar. Kok kali ini Romo Yosefnya ada dua? Nah, ini di belakang ini nih fotokopinya saya. Coba ya, saya sandingkan. Ini saya gayanya sama, bajunya juga sama, tingginya sama. Pokoknya gesturnya semuanya sama. Tapi kan kelihatan bedanya. Kalau yang ini cuma foto, cuma gambar. Kalau yang ini asli. Karena apa? Bisa bergerak, bisa bernafas, bisa ngomong, bisa mendengar, bisa melihat. Saudara-saudara, bedanya meskipun sekilas sama, tapi bedanya sangat amat jauh antara benda mati dengan benda hidup. Izinkan saya untuk mengungkapkan sebuah misteri yang sangat luar biasa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, dari pengajarannya yang luar biasa tentang Allah yang hidup. Dalam Injil yang akan nanti dibacakan, Tuhan Yesus sendiri berbicara di depan orang-orang yang meragukan tentang kebangkitan, tentang hidup setelah kematian. Tuhan Yesus berkata bahwa Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, andai kata Anda mau bersabar, Anda mau sedikit merenungkan, mendalami firman ini, saya yakin firman kata-kata Tuhan Yesus ini akan sangat berguna menjadi kekuatan buat kita. Apalagi orang-orang zaman sekarang. Romo, tolong ulangi Romo firmannya. Saya ulangi buat Anda. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup. Saudara-saudara yang terkasih, hidup sendiri adalah pemberian dari Allah. Refleksi kitab suci di kitab Kejadian menuliskan bahwa manusia bisa hidup karena diciptakan oleh Allah. Manusia bisa bernafas karena Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, lalu membuat manusia menjadi hidup kembali. Jadi hidup adalah pemberian dari sang hidup itu sendiri. Allah adalah pemberi hidup karena Allah adalah hidup. Tetapi saudara-saudara, hidup yang diberikan oleh Allah bukan sekedar hidup asal hidup. Seperti zombie di film-film cuma bergerak ke sana ke sini. Atau juga bukan hidup seperti robot. Pagi buta udah macet-macetan menerobos macetnya lalu lintas. Kemudian kerja dari pagi sampai sore. Lalu nanti pulang. Terus begitu setiap hari nunggu gajian. Terus juga ya aktif di pelayanan. Ya terus ke sini ke situ. Ketemu keluarga, gedein anak, bayar ini, bayar itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup yang diberikan oleh Allah tidak hanya sekedar itu, tapi hidup yang adalah anugerah. Maka dari itu saudara-saudara, pertanyaan pertama yang harus kita jawab, apakah aku melihat hidupku sebagai anugerah dari Tuhan? Anugerah. Bukan cuma pemberian, tapi kebaikan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di balik anugerah, di balik pemberian ini.
Ada kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, rencana Tuhan yang sangat baik di balik kehidupan yang sedang kita jalani ini. Pertama-tama itu dulu, jangan pernah menyesali, kenapa aku hidup di dunia ini? Kenapa jalan hidupku seperti ini? Kenapa aku tidak bahagia? Kenapa aku miskin selama-lamanya? Dari lahir sampai nanti udah tua, miskin terus, gak bahagia terus, nangis terus, kecewa terus. Percayalah, bukan seperti itu anugerah Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Hidup adalah anugerah. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Coba mulai hari ini, lihatlah, pandanglah, rawatlah hidup kita sebagai sebuah anugerah. Ya Romo, kayaknya firman ini Romo akan betul-betul jadi kekuatan Romo. Saya jadi punya harga diri. Saya jadi nggak gampang minder. Saya jadi nggak gampang kecil Romo di hadapan orang-orang. Saya mah bukan apa-apa. Saya mah bukan siapa-siapa. Saya nggak bisa begini. Saya nggak bisa begitu. Akhirnya ya betulan kita nggak bisa berkembang lebih jauh lagi. Lalu yang kedua saudara-saudara. Di balik firman ini bahwa Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup. Kata-kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus itu ada di Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40, khususnya di ayat 38. Pada saat itu Tuhan Yesus sedang ditanyai, bahkan sedikit diejek atau disindir oleh orang-orang Saduki. Saudara-saudara, di zaman Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu, masyarakat Yahudi terkotak-kotakan oleh kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok yang seringkali dominan, Anda seringkali dengar, misalnya kelompok Farisi. Orang-orang yang menjaga tata krama, ketaatan yang sangat amat maksimal terhadap ajaran-ajaran, hukum-hukum, baik hukum-hukum yang diberikan oleh Allah maupun hukum-hukum turunannya yang dibuat oleh manusia. Nah, terhadap ajaran-ajaran Tuhan Yesus cocok dengan orang-orang Farisi, harus ditaati. Tetapi terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk mengkritisinya. Jangan sampai kita kehilangan motivasi, kita kehilangan makna dari peraturan itu. Orang Farisi terjebak dengan peraturan demi peraturan ini. Ini boleh, ini nggak boleh, itu iya, ini jangan. Lalu dengan mudah menghukum setiap pelanggaran yang mereka lihat, yang mereka dengar. Mudah menghakimi jadinya. Karena peraturannya tidak murni dari Allah, tapi juga ada peraturan-peraturan manusia. Di samping kelompok Farisi juga ada orang-orang Eseni. Orang-orang Eseni adalah orang-orang yang muak dengan kehidupan dunia pada waktu itu. Peperangan demi peperangan, penjajahan demi penjajahan, penindasan demi penindasan. Orang muak dengan dunia ini karena dunia tidak memberikan kebahagiaan buat mereka, buat keluarga mereka. Maka kelompok Eseni ini lari dari dunia. Mereka pergi ke padang gurun untuk tinggal sendiri, namanya kaum eremit, maupun secara bersama-sama dalam sebuah komunitas. Contohnya komunitas Qumran di pinggir Laut Mati. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mengasingkan diri. Mereka sangat pesimis, sangat negatif dalam memandang dunia, sangat negatif dalam memandang hidup juga. Mereka mau memurnikan diri mereka dengan ritus-ritus pemandian, dengan ritus-ritus penyucian. Mereka mencari jalan sendiri untuk sampai kembali kepada Allah. Membuang hal-hal kotor dunia ini. Unik bukan? Ya Romo, unik juga ya. Itulah asal-usul dari para petapa. Tapi para kaum biarawan yang tinggal di biara-biara sudah jauh lebih berkembang daripada gagasan awal sebelumnya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah para imam. Para imam ini di zaman Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang punya otoritas. Mereka memainkan posisi yang sangat penting. Mereka mengkontrol hal-hal keagamaan
Itu bagus, tetapi ternyata mereka mencampur adukan dengan hal-hal politik, dengan penjajah, dengan para penguasa-penguasa yang lain. Jadi mereka melaksanakan politik praktis. Mereka berpolitik juga meskipun mereka adalah pemimpin agama. Kenapa Romo para imam? Karena kan sejak pembuangan itu orang-orang seperti Daud, Salomo, Saul itu kan udah habis semua. Raja-raja Rehabeam, Yerobeam, raja-rajanya semua sudah musnah. Di zaman pembuangan, era kerajaan sudah berakhir. Lalu siapa yang memimpin umat? Pada waktu itu orang Israel beralih ke kepemimpinan teokrasi. Allah yang memimpin, Allah yang meraja, bukan lagi raja-raja manusia, tetapi kepemimpinan Allah disalurkan atau diberi kepercayaan melalui para imam untuk menjalankan tugas pemerintahan itu di tengah-tengah dunia. Maka sejak kembali dari pembuangan, para imam-imam ini mendapat posisi yang jauh lebih istimewa. Tapi sayangnya mereka tergiur juga dengan dunia. Oh, pantesan orang-orang SNI itu menjauhi dunia. Orang-orang para imam aja juga tergiur di situ. Maka akhirnya terjadilah praktek-praktek perdagangan di sekitar bait Allah. Itu yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Nah, kelompok berikutnya adalah kelompok orang-orang Saduki. Kelompok aristokrat, kelompok bangsawan terpelajar. Dengan gagasannya mereka hanya percaya apa yang mereka lihat. Pengalaman indera yang bisa didengar, yang bisa dilihat, yang bisa dirasa, itulah yang nyata. Sementara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dirasa, itu mereka anggap tidak ada. Maka mereka tidak percaya dengan kehadiran malaikat. Mereka tidak percaya pada kebangkitan. Mereka tidak percaya bahwa orang setelah kematian itu akan hidup kembali. Karena apa? Tidak bisa mereka lihat. Nah, dengan konteks itu saudara-saudara, orang-orang Farisi datang kepada Tuhan bertanya. Dikatakan, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Betul kan yang tadi dikatakan Romo Joseph? Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tapi tidak meninggalkan anak, jadi seorang janda tanpa anak karena suaminya meninggal, tidak punya anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Jadi sebetulnya yang mau dikritisi oleh orang Saduki ini bukan cuma Tuhan Yesus, tapi juga mereka menyindir ajaran Musa sebetulnya yang menjadi pegangan utama dalam kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, mereka selalu menggunakan yang namanya argumen ini, yaitu cerita tentang 7 orang bersaudara. Gagasan di balik cerita ini adalah perkawinan levirat. Levirat bahasa Ibraninya itu ipar. Kalau seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki nggak punya keturunan, suaminya keburu menikah untuk bisa menyelamatkan perempuan ini di dunia maupun di hidup yang akan datang, dia harus dinikahin dengan adik atau kakak dari suaminya. Nggak usah ngomongin soal cinta, nggak usah ngomongin soal suka, nggak usah ngomongin soal setuju. Itulah bagaimana gagasan masyarakat pada waktu itu. Daripada janda ini terluntang-lantung, daripada janda ini nasibnya nggak jelas, ya udah dinikahin aja sama kakak atau adiknya. Meskipun kakak adiknya mungkin juga sudah menikah. Itu yang terjadi. Maka itu menjadi sebuah sindiran yang paling empuk bagi orang-orang Saduki. Kalau ada 7 orang saudara, yang pertama kawin dengan wanita itu, mati tanpa meninggalkan anak. Wanita itu dikawinkan dengan orang yang kedua, oleh orang yang ketiga. Demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Kata 7 ungkapan sempurna ya. Mereka semuanya itu mati tanpa meninggalkan anak. Jadi kalau sampai punya anak, anak inilah yang akan membangkitkan keturunan buat suami yang pertama itu. Tapi dalam kasus kisah cerita fiktif ini, tidak terjadi semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu mati juga. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu menjadi suaminya pada hari kebangkitan?
sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Itu sindiran yang sangat telak. Oh, berarti nanti di surga itu kalau ada kebangkitan, 7 orang suami akan berebut 1 istri. Wah, itu bakal jadi ketawaan, lelucon, ngakak-ngakak. Itu cara pikiran dari orang-orang Saduki. Makanya mereka tuh nggak percaya sama kebangkitan. Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ini ajaran khas sekali Tuhan Yesus yang sangat berbeda dengan paham-paham yang lain. Dari agama-agama lain juga termasuk apa yang akan dialami oleh manusia pada saat hidupnya di dunia ini berakhir. Apa yang akan dialami oleh manusia ketika dia hidup, beranjak hidupnya dari dunia ini menuju dunia kebangkitan bersama Allah di surga. Dikatakan mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Bukan kepuasan jasmani yang mereka tuju lagi, karena yang jasmani sudah tertinggal di dunia ini dalam bentuk jasad yang sudah dimakamkan. Yang ada di dunia kebangkitan sangat amat berbeda, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Sebuah misteri yang diungkap oleh Tuhan Yesus. Setelah kita dibangkitkan, kita menjadi seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, menjadi bagian dari Allah, bersatu dengan Allah. Hidup itu berasal dari Allah, dan kepada Allah juga kita akan kembali dan bersatu kepada Sang Pemilik hidup kita. Apakah anugerah hidup ini ketika nanti kembali akan tetap menjadi anugerah, atau sia-sia di tangan kita yang sekarang sedang dipinjami ini dengan raga, dengan hidup yang kita miliki? Saudara-saudara, jadikan hidup Anda anugerah terbesar buat diri Anda sendiri, buat orang-orang di sekitar Anda, buat keluarga Anda, buat komunitas Anda, buat gereja Anda, buat masyarakat Anda. Sampai nanti ketika hidup kita di dunia ini berakhir, kontrakan kita berakhir, hidup itu yang sudah menjadi anugerah akan bersatu dengan sang sumber berkat itu. Dikatakan ya, ini ajaran Yesus yang khusus. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri. Jadi alasan orang Saduki pakai ajaran Musa, Tuhan Yesus juga pakai ajaran Musa yang lebih dalam lagi di sini. Di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ingat di kitab Keluaran, di semak duri, Allah ketika menampakkan diri di semak duri kepada Musa, Allah memperkenalkan diri sebagai Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dikatakan ia bukanlah Allah orang mati. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka hidup di surga, memperoleh kebangkitan karena mereka telah mengakhiri perjalanan perziarahan di dunia ini sebagai orang beriman, sebagai bapa bangsa yang melanjutkan tongkat estafet iman kepercayaan Abraham, janji Allah kepada Abraham, kepada seluruh keturunannya. Allah adalah Allah perjanjian. Allah adalah Allah yang hidup. Bukan cuma memberikan hidup ketika menciptakan manusia, tapi setelah hidup manusia di dunia ini berakhir, Allah masih menganugerahkan kehidupan, hidup terbebas dari segala ikatan-ikatan dunia ini. Dikatakan ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan dia semua orang hidup. Jawaban ini saudara-saudara, jawaban yang sangat revolusioner. Pikiran yang baru, pemahaman yang baru, sampai-sampai orang-orang Saduki langsung terdiam. Di situ juga ada ahli Taurat, dikatakan mendengar itu beberapa ahli Taurat, bukan cuma satu ya, beberapa berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Bukan cuma benar, tapi tepat sekali. Very true. Itulah kebenaran sejati yang dibuka
dari Allah sendiri melalui mulut Tuhan Yesus kepada dunia, kepada mereka 2000 tahun yang lalu, dan juga kepada kita. Di hadapan Dia semua orang hidup. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Kalau orang udah kena kebenaran sejati, kalau orang udah dibongkar melihat kebenaran, dia akan dipuaskan. Gak berani berkata-kata apa-apa lagi, gak berani ngetes-ngetes lagi, gak berani nguji-nguji lagi, gak berani mencobai Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mereka yang bertanya ternyata juga memperoleh hidup baru dengan firman ini. Maka saya dan Anda di hadapan Dia semua orang hidup. Maka hadirkan Tuhan setiap hari dalam doa, firman-Nya, kata dan tindakan dan pelayanan kita. Disitulah rahasia hidup tersembunyi bagi kita. Tapi apa yang tersembunyi sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, hidup yang diberikan oleh Allah adalah sebuah anugerah. Ada kebaikan Allah di situ, ada kasih Allah, ada rencana Allah yang sempurna, yang terbaik buat kita. Sangat amat baik, bahkan dikatakan. Mari, kalau Anda merasa Anda menyesali hidup Anda, coba pandanglah hidup Anda. Pandang hidup suami, anak, istri, orang tua, orang-orang lain. Mereka juga adalah sebuah anugerah dengan cara mereka sendiri-sendiri. Bisa jadi mereka tidak sampai pada pemahaman hidup itu adalah anugerah. Maka mulailah dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana nih menjaga, merawat anugerah-anugerah ini. Sampai nanti ketika kita berakhir di dunia ini, kita kembalikan anugerah itu kepada Sang Maha Kasih. Salam damai sejahtera. Hari ini saya berangkat dulu ke Bogor karena ada retret alumni-alumni KPKS. Semoga mereka juga menjadi pewarta-pewarta firman Tuhan yang luar biasa. Alumni kursus pendidikan kitab suci Santo Paulus di Tebet. Setelah 3 tahun belajar, mereka sudah lulus dan ini akan diutus. Salam, Tuhan berkati.